Halo saudara, selamat datang di podcast keluarga. Kita akan membahas tentang dinamika dari sisi sudut pandang dari keluarga kita masing-masing. Dan tentu kita kali ini juga akan membahas tentang tema saat bahasa cinta tidak sama, bagaimana kita menyikapinya. Dan sebelum kita membahas semuanya, saya akan menyapa dulu dua narasumber saya, Pak Warno dan Ibu Kasih. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak Ibu? sehat. Baik, puji Tuhan ya. Saya juga baik Pak. Dan kita juga berharap pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita bahas masalah tentang bahasa cinta yang tidak sama ini, dan kita, saya ya akan memberikan sebuah pengalaman dari rumah tangga kita masing-masing nih. Saya secara khusus ya, kita berlatar belakang dari keluarga yang berbeda, dipersatukan, dan sudah mengorbankan segalanya kan. Kalau masuk dalam rumah tangga ada yang kita korbankan Ya, kan, betul. Waktu kita sendiri, sekarang kita harus berdua bersama suami atau istri gitu ya. Nah, kemudian dengan berjalannya rumah tangga ada pertanyaan nih, kamu masih cinta aku nggak? Kamu sayang nggak? Gitu. Nah, kadang-kadang ini kan yang membuat gimana sih? Aku sudah mengorbankan segalanya, kerja dari pagi sampai malam, masih lagi ditanya soal cinta gitu kan? Ibu-ibu nih bisa ribet. Saya juga ibu, kayak tahu ribetnya ini. Nah, yang saya lempar dulu pertanyaan ke Pak Warno nih, bagaimana Pak Warno? Seperti dalam pembukaan tadi ya tentang bahasa cinta yang sering tidak sama gitu. Mengapa itu Pak Warno? Kok tiba-tiba kok muncul pertanyaan itu lagi? Iya, baik Bu Vivi, itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus suami istri ya. Iya. Nah, bahasa cinta itu merupakan cara kita merasa dicintai oleh pasangan. Ada orang yang merasa dicintai ketika diberi hadiah. Ya. Wah, ini pasanganku mencintai aku. Ada yang merasa dicintai ketika dipeluk. Sering pelukan, gandengan tangan gitu ya. Dan juga ada yang merasa dicintai kalau dikatai kata yang sangat indah, yaitu I love you. Wah, ini pasanganku ini sangat mencintaiku. Mesra. Mesra deh. Jadi Bu Vivi, memang di sini bukan soal mencintai atau tidak mencintai, tapi caranya ketika kita menyampaikan cinta itu, mengungkapkan cinta itu. Nah, bisa dianggap terjadi perbedaan. Ya. Masing-masing suami punya pandangan, aku mencintai begini, istri, aku dicintai kalau begini. Jadi ada seperti itu. Jadi masing-masing pasangan itu bisa saja salah tangkap, salah persepsi. Jadi begitu. Ya, bisa saja pasangan kita itu sebenarnya ya memang cinta sih. Cinta nggak mungkin kan. Cuman kadang-kadang menyampaikannya itu nggak nyambung gitu ya. Kalau dipikir-pikir seringkali juga kita sebenarnya merasakan di mana suami kita ini kita yakin dia pasti cinta aku karena menikahi, karena sudah rumah tangga. Tapi kok rasanya juga pengen tiba-tiba muncul perasaan, gimana sih kok aku nggak pernah kayak ibu itu, ya, gitu kan ya. Kok suamiku ini nggak pernah mengungkapkan ya kata-kata mesra apa segala macam. Bagaimana nih, Dek? Aku mengintaimu. Geli. Bu Kasih gimana? Oke, ya betul ya. Apa yang dikatakan oleh Bu Vivi itu betul ya, bahwa setiap pasangan tuh sebenarnya punya cara ya untuk bisa mengungkapkan apa yang dia sampaikan tentang cintanya gitu ya. Sama seperti misalnya suami mengungkapkan cintanya kepada istrinya mungkin dengan cara membantu istrinya berberes-beres gitu ya. Atau kemudian ketika istrinya lagi masak di dapur, dia datang memeluk dari belakang gitu ya, atau sekedar menemani istrinya untuk mengobrol gitu ya. Jadi menurut suami mungkin itu sudah bentuk dari cintanya kepada istri. Tapi bisa saja juga istri merasa bahwa itu tidak perlu. Yang dia perlukan adalah kata-kata atau
semangat yang diberikan oleh suami. Nah, itulah tadi di sini kita lihat bahwa ada perbedaan yang cukup besar ya, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada pasangan kita. Nah, mungkin kalau kita pikir ini sederhana, tetapi juga sebenarnya bukan sesederhana itu, karena bisa saja muncul pertanyaan seperti yang tadi Bu Vivi bilang, benar nggak sih dia sayang sama aku? Kenapa dia nggak buat seperti ini gitu ya? Saya jadi ingat ya waktu saya masih awal-awal pernikahan, jadi saya sering memberikan hadiah kecil kepada suami. Ketika saya berikan, suami reaksinya ya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi di situ saya merasa, sepertinya dia tidak menghargai. Nah, padahal kalau dilihat dari tiap harinya, dia bahkan memilih untuk memakai benda yang saya kasihkan itu tiap hari. Nah, menurut suami, dia sudah mengungkapkannya dengan cara dia memakainya tiap hari. Nah, kalau menurut kita sebagai istri, harusnya waktu kita memberikannya itu ya heboh deh atau apa gitu kan. Terima kasih sayangku atau gimana gitu kan. Nah, disinilah kita harus bagaimana kita harus mengerti bagaimana kita bisa mengungkapkan cinta kita kepada pasangan. Ya, maksud saya bagaimana kita bisa mengenali bahasa cinta dari pasangan kita masing-masing. Ya, memang kalau kita nggak terbiasa, apalagi kita tahu sifat suami ya atau istri yang nggak biasa seperti yang diharapkan gitu ya, kadang-kadang jadi aneh. Ya, betul. Nggak usah jauh-jauh, anak saya aja begitu, masakannya enak gitu. Anak saya langsung bilang gitu, soalnya dia nggak pernah menyaksikan, ya biasalah datar-datar gitu ya. Memang kalau dipikir-pikir menarik yang disimak tadi ya sama Bu Kasih tadi ya, masak gitu, umpama kita udah masak susah-susah tapi suami tanggapannya biasa. Iya, betul. Atau mungkin kadang makannya dikit gitu ya. Ini menurut Pak Warno nih gimana ini? Punya pengalaman nggak? Istrinya masak, ebo-ebo, dia biasa aja, nggak ada komentar. Enak kayak apa kayak? Ayo nih bapak-bapak nih. Biasanya makan gitu aja. Iya, udah lapar. Apalagi pulang udah lapar, wah sudah. Malah kita yang tanya kadang-kadang, Lupa, ya? enak nggak Pak? Itu dia. Jadi itu yang terjadi. Ya. Memang sepertinya sudah menjadi biasa. Iya. Jadi itu jadi biasa gitu loh, nggak perlu ada kata mencintainya atau apa. Udah, Berarti nggak ada yang spesial gitu ya? Nggak ada yang spesial. Bahaya Ya, ini. memang itulah kita melihat ada perbedaan pandangan. Jadi ada perbedaan pandangan. Kadang-kadang laki-laki, aku mencintai istriku, aku di rumah. Nah, mengambil waktu khusus untuk bersama dengan istri dan anak-anak gitu ya. Tapi di rumah kadang-kadang apa yang terjadi? Ya mungkin sibuk sendiri-sendiri. Badannya aja di rumah. Iya, Pikirannya melayang kemana-mana gitu ya. Bisa jadi di rumah itu sibuk nyekrol HP. Terus gitu ya. Meskipun badannya di rumah. Iya. Nah, di sini memang konsep perbedaan mencintai itu terjadi perbedaan seperti itu. Nah, jadi ketika kita di rumah, ya kita harus ada komunikasi satu dengan yang lain. Iya. Jadi perbedaan pandangan aku dicintai, nah itu memang beda-beda. Jadi kita belajar di sini laki-laki juga harus mengerti bagaimana mencintai istri, dan istri itu kalau merasa dicintai itu modelnya kayak apa? Apakah harus masakan istri? Apakah harus mengatakan I love you? Apakah harus memberi hadiah? Nah, itu yang harus kita kita perhatikan, baik suami istri ya. Jangan sampai menurut pandangan saya mencintai itu begini, kan? Nah, itu jadi jangan sampai hanya dari diri kita sendiri. Jadi harus saling mengerti bahwa saya itu mencintai. Iya. Nah, ini sekarang pertanyaan praktis ke Bu Kasih ini ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pasangan agar komunikasi bahasa cintanya itu tetap hidup gitu ya? Apa yang kita ungkapkan sebagai bentuk cinta sampai kepada dimana yang dia inginkan gitu, diinginkan oleh pasangan.
Iya, jadi menurut saya Bu Vivi ya, saya berpedoman pada adagium ya, di mana di situ kunci kesuksesan di dalam rumah tangga itu adalah komunikasi ya. Kita sering bahas tentang komunikasi ini ya, dan di mana di dalam komunikasi itu kita bisa mengobrol dari hati ke hati tentang apa sih yang diinginkan oleh pasangan kita sehingga dia bisa merasa dicintai. Jadi kita bisa perlu bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya kamu merasa bahwa saya mencintai kamu, gitu kan? Jadi sehingga kita tidak berasumsi gitu ya, oh kalau saya kasih hadiah pasti dia akan merasa dicintai, karena ada istri juga yang merasa bahwa tidak perlu hadiah, yang penting ada waktu yang berkualitas yang bisa diberikan kepada istrinya, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan gengsi, gitu ya. Jangan gengsi untuk menanyakan ya kepada pasangan kita, apa sih yang sebenarnya pasangan inginkan dari kita untuk mewujudkan kasihnya kita kepadanya, gitu ya. Jangan sampai kita merasa bahwa aku sepertinya tidak butuh kata-kata penghiburan, kata-kata yang manis untuk suamiku atau untuk istriku. Padahal sebenarnya pasangan kita menginginkan bahwa dia mau mendengar setiap kata-kata manis dari pasangannya, gitu kan. Makanya kita jangan gengsi untuk bisa bertanya kepada pasangan kita ya. Gitu, sama seperti halnya kalau dalam rumah tangga saya sendiri ya. Kalau menurut waktu dulu gitu, sebelum dia tahu bahasa cinta saya seperti apa. Jadi menurut dia sudah ada di rumah itu saja, tidak kemana-mana, tidak pergi nongkrong, itu merupakan bahasa cintanya ke saya. Padahal menurut saya, meskipun kamu ada di rumah tapi kemudian kamu tidak berbicara dengan saya, tidak mengobrol dan lain sebagainya, itu kurang buat saya. Jadi setelah kita mengetahuinya, pada akhirnya kita bisa menemukan solusi untuk bisa menyelesaikan konflik kecil dalam rumah tangga, khususnya dalam bahasa cinta ini ya. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi bagaimana kita memberikan keputusan yang baik untuk pasangan kita, untuk memberikan bahasa cinta yang bisa dimengerti oleh pasangan. Saya pikir itu. Komunikasi ya. Iya, Menarik sekali yang disampaikan Ibu Kasih. Jadi kalau saya coba mengerti ini, bahwa kita dan pasangan ini memang berbeda dalam hal berpikir, dalam hal ya menuntut segala sesuatunya itu berbeda. Termasuk bagaimana mengungkapkan bahasa cinta tadi ya Pak Warno. Nah, bagaimana solusi yang mungkin kita bisa ambil, bagaimana cara mengungkapkan bahasa cinta tadi, supaya tidak kita bisa siap mengantisipasinya itu sebelumnya. Dari sudut pandang mungkin bisa dilihat dari sudut pandang Alkitab, supaya lebih kuat ini. Ya, betul. Ada satu firman Tuhan yang menjadi dasar yang menurut saya itu sungguh luar biasa. Itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5, ya saya cuplik aja, disebutkan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ayat firman Tuhan ini menjadi dasar dalam kita menyatakan cinta itu ya, jadi sehingga ada cinta kasih. Jadi bagaimana kita mengungkapkan. Nah, di dalam hal inilah kita melihat bahwa cinta sejati itu memang butuh kesabaran. Terus kemudian cinta sejati itu juga butuh pengertian. Suami ngerti istri, istri ngerti suami, dan kita juga belajar mencintai dengan sabar pasangan kita itu. Nah, hal inilah yang memang diinginkan oleh pasangan. Jadi pasangannya ingin seperti itu, bukan menuntut pikiran saya diterapkan kepada istri menerapkan pikirannya kepada suami. Jadi begitu, Vivi. Dan kita lihat ada juga satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 25:11 katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya kita melihat kata-kata yang pas bisa membangun jiwa pasangan kita. Di hal ini kita tahu untuk jadi suami istri, tahu waktu dan tahu cara mengungkapkan cintanya itu. Jadi
penting untuk kita lihat di sini. Jadi memang pernikahan itu bukan soal saling cinta atau saling mengerti saja ya, tapi dalam proses mencintai itu bisa saja terjadi yang namanya salah paham. Karena memang ya kita belajar dari apa, hadir dari diri masing-masing yang dipersatukan. Maka jalan terbaik adalah bagaimana terus belajar mencintai dan menerima pasangan. Sehingga cinta ini mendorong kita untuk terus mempertahankan hidup rumah tangga ya. Oke, sekiranya perbincangan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua dan juga pemirsa di rumah, dan terus saksikan kami di Bilik Sejahtera.